Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في الإجارة. Pasal tentang sewa menyewa atau jual beli yang objeknya jasa atau manfaat. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqai 'ainihi sahhat ijaratuh. Semua objek yang mungkin dimanfaatkan, yang boleh dimanfaatkan dan tidak mengurangi ainnya, tidak mengurangi bendanya, sahhat ijaratuhu, sah diijarahkan, sah disewakan. Di semua benda barang yang memiliki manfaat, tentunya manfaat yang boleh, dan ketika dimanfaatkan barang itu tidak mengalami pengurangan, jadi dia tidak berubah, tetap itu sah, boleh disewakan. Kemudian itu ketentuan terkait dengan objek yang boleh disewakan. Jadi dia harus bisa dimanfaatkan. Yang kedua, objek itu ketika dimanfaatkan tidak berubah. Tidak berubah, berubah itu berarti tidak berkurang, tidak hilang, tidak habis maksudnya. Kalau sebaliknya bisa dimanfaatkan tapi dia habis, seperti rokok misalnya, dimanfaatkan, disedot kan lama-lama habis, atau ballpoint bisa dimanfaatkan tapi habis isinya. Nah maka itu namanya tidak tetap ainnya ketika dipakai, jadi nggak boleh disewakan kalau yang begitu modelnya. Nah yang boleh disewakan adalah sesuatu yang dia tidak mengalami perubahan ketika dimanfaatkan. Yang kedua, manfaatnya harus manfaat yang boleh secara syar'i. Nah itu tentang ijarah. Idza quddirat manfaatu bi amraini muddatin au amalin. Dan bisa ditentukan kuantitas dari pemanfaatannya dengan salah satu dari dua cara. Pertama, kuantitas waktunya. Jadi menyewakan itu bisa dengan mengukur waktu, sejelo, dua jelo, sejam, 2 jam, semenit, 2 menit gitu. Yang kedua, au amalin, atau bisa juga dengan mengukur kerjanya, kinerjanya. Jadi ada kalanya penyewaan itu dengan cara mengukur waktu, ada kalanya dengan cara mengukur kinerja. Jadi tegahna selesai pegawaiana ya sudah gitu. Berapapun lama waktunya ndak karena memang ndak menggunakan ukuran waktu, tapi menggunakan ukuran kinerja. Jadi bisa salah satu dari dua. Ketika kita menyewakan satu objek, maka kita bisa menyewakannya dengan waktu, mengukur waktu. Yang kedua dengan mengukur kinerja. Misalnya contoh yang pakai kinerja itu adalah ketika kita menyewa orang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi misalnya kaliang itu sumur misalnya ya, kaliang itu sumur. Nah ini berarti pokoknya begawian ngali sumur, sejelo selesai wah
dua jelo na selesai, berdua jelo na pegawaian, telu jelo. Jadi dia kita waktu, tapi kita pegawaian. Jadi yang diukur kerjaannya. Itu boleh dua-duanya, salah satu dari dua, waktu atau pegawaian atau kinerja. Nah, di dalam dijelaskan ijarah ini al-qiyasu ada musihhatil ijarah. Sebenarnya kias itu contoh dari atau termasuk kategori jual beli yang asalnya tidak boleh. Yang asalnya tidak boleh. Karena yang dijual itu objek yang tidak ada. Kan menyewaang balik kan dek manera manfaat balik nu si tenyewaang. Ya setelah ditempatilah baru muncul manfaatnya. Tetapi pada saat diakadkan manfaat itu belum. Nah, berarti kita menjual sesuatu yang belum ada dan bahkan belum pasti. Karena bisa saja sudah nyewa balik untuk ditempati tiba-tiba boyot terus runtuh. Ambil tetauin apa tetauin. Nah, jadi artinya manfaatnya masih belum muncul. Beda dengan membeli barang. Kalau beli barang ya barangnya udah ada. Nih, jual lagi, nyawa. Nah, tapi kalau sampai dek manara jual dah. Nah, ini namanya bai'ul ma'dum. Genara betian beli. Nah, lagu jual dah silik dalam tiana maksudnya. Jualnya dek padahal dek malahir. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada. Nah, ijarah ini sebenarnya masuk kategori itu. Tetapi dibolehkan lihajatin karena diperlukan oleh orang. Banyak kita di tempat balik padahal kita butuh tempat tinggal. Maka satu-satunya cara adalah menyewa rumah orang untuk kita tinggali. Luwe itan dek tahu gawe sesuatu, mengerjakan sesuatu padahal kita punya barangnya. Para sebelum dek tahu ngaliang diri ta sumur, dek tahu ngaliang diri ta niang diri ta apa namanya bale misalnya. Nah, kan kita sewalah orang yang punya keahlian miak bale, punya keahlian ngelik sumur, dan itu sangat diperlukan. Karena dia terselepuk, tahu mia balik, dia terselepuk, tahu ngali sumur. Padahal kita butuh. Itu termasuk kebutuhan yang sangat penting buat kita pokok. Nah, karena itulah syarak memberikan kelonggaran, membolehkan yang namanya ijarah, membolehkan yang namanya menjual belikan manfaat atau memperjual belikan jasa. Jadi jual beli manfaat, jual beli jasa, itulah yang disebut dengan ijarah. Jadi boleh, akhirnya dibolehkan. Nah, karena pembolehannya sifatnya lihajatin, maka mazhab Syafi'i agak ketat mengatur sewa menyewa. Jadi nanti ada beberapa bentuk sewa menyewa yang masuk kategori boleh. Ada juga sewa menyewa yang masuk kategori tidak boleh. Nanti dijelaskan di dalam. Wal aqdu 'alal ma'dum ghararun. Nah, ini hukum dasar. Jadi hukum dasar dalam jual beli itu sindene manara dene kanggo jual. Termasuk sewa menyewa sebenarnya. Lagu karena sangat diperlukan akhirnya dibolehkan oleh syarak. Sehingga pembolehan ijarah itu bukan pembolehan yang sifatnya ikhtiari, bukan pembolehan yang sifatnya asli, tetapi pembolehannya adalah karena diperlukan. Nah, karena diperlukan dia dibolehkan, maka nanti dene kanggo selepuna tekanggoang. Jadi dia ada batasannya. Kalau sudah tidak diperlukan,
atau kalau sudah terlalu spekulatif sifat jasanya, itu bisa jadi tidak boleh, bisa jadi tidak boleh. Nah, maka nanti akan dijelaskan setelah ini mana contoh-contoh dari sewa menyewa yang masuk kategori yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Nah, itu yang disebut dengan ijarah. Jadi ijarah adalah jual beli manfaat sesuatu atau jual beli jasa. Jual beli jasa, jasa atau manfaat. Itu yang disebut dengan ijarah, dengan pembayaran tertentu. Ya, tentu kalau kita menyewa rumah ada ketentuan sebulan atau setahun sekian. Kita bagi imbalannya. Atau kalau kita menggunakan jasa orang untuk kita diantarkan ke satu tempat, misalnya kita ngojek, ya maka tentu sudah ada standar pembayarannya. Jadi akadnya itu harus di depan. Mendetek cidomu, kalau memang belum ada ongkos yang standar, itu harus di depan, namanya akad. Jangan setelah sida turun, setelah sida menggunakan jasa orang baru ini sida. Nah, seperti itu masuk kategori yang akadnya tidak dibolehkan. Karena boleh jadi orang itu kurang setuju dengan nilai yang kita berikan. Cuman wah kedung nganterangnya sida. Jadi secara Islam harusnya kesepakatannya itu dilakukan sebelum digunakan jasanya. Dari dende ke kalian sumur dulu. Bah kupa. Antak teno. Nah, ini deneman sah akad ijarah. Karena yang namanya akad ijarah termasuk jual beli itu antara objek yang dibeli dengan nilai pembayaran yang akan diberikan kepada orang yang berdagang itu harus tertuang di dalam kesepakatannya. Nah, kecuali menua keruan tarifnya, misalnya marah mobil kan biasa sudah ada tarif penang selong kelaju sekian. Nah, kalau itu sudah jelas tarifnya ya sudah tinggal taek bayar sesuai dengan tarif yang sudah ada standarnya. Itu kalau yang sudah punya standar. Tapi kalau yang sifatnya tidak memiliki standar tertentu, tidak boleh kita menggunakan jasa sesuatu kemudian tembeng dengan upah dan semele-melen. Jadi harus diakadkan di depan supaya tidak ada orang yang dirugikan. Karena dalam Islam la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kita menzalimi orang. Mana contoh kita menzalimi orang kayak tadi, mungkin orang itu maunya 2.000, sidem bayar batur 1.500. Nah, kan ada 500 yang kita zalimi orang. Ya 500 itu kalau urusan dunia sudah anggap kecil, lo akhirat jendek ini orang beci beli urusan. Munde nereda dengar, munde nereda. Lagu terpaksa apa wah kedungan terang. Nah, makanya dende dengan supaya tidak terjadi banjir. Kadang-kadang dia nula munianga, kadang dia insamal munianga. Ini sih bahaya, munepun yang aja tahu melena, tahu misalnya ke rombo itu dulu bapak, kan? Rombo, upah dah susinde dah berakat lah kan awal, wah kadun jasan dengan, jadi harus diikutin melena rombo. Masih kurang apa rombo malik, jadi ini agenda dengan supaya tidak terjadi kondisi yang menyulitkan kedua belah pihak, maka akadnya harus. Karena Islam itu tidak menghendaki kita gara-gara model-model tadi itu kemudian ada ketidaknyamanan di hati masing-masing, sehingga itu menjadi semacam
ya kan gedek ya kan, dan demen. Nah akhirnya ya yang petuk silaturahim lagu ya setidaknya sudah terganggu, sudah retak gara-gara karena kita membayar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dia terganggu gantung harapan. Jadi harusnya jelas antara kita dan selongnya dah harusnya jelas. Selong keliling galang lek selong tidak. Jadi harusnya jelas selong lekne. Jadi objek. Nah ini yang dimaksud tadi harus ditakdirkan manfaat itu baik dengan mudah waktu kalau yang pakai waktu atau dengan kinerjanya. Jadi kalau misalnya anterang antak embe nenu harusnya jelas. Dan dia nanti jelas. Nah begitu juga dengan ongkosnya. Jadi supaya kita jangan sampai menzolimi. Begitu juga wala tuzlamun, jangan sampai kita dizolimi ketika harus membayar lebih merasi beru galam ini berumbu ya ita redante mungkin 2000 redante tanterang antak selong ini galang ngenden sampai 5000. Nah kan 3000 kita merasa terzolimi. Nah agar tidak terjadi, jadi bala kita sudah Allah menzolimi orang maupun membuka ruang kesempatan orang menzolimi kita. Maka pastikan dari awal antak selong pira 5.000, 3.000 melengku 4.000, 3.000 doang auk ke. Nah ngangendo ya karena sudah disepakati. Sekalipun tadi sempat terjadi tawar menawar ya, tawar menawar sesuatu yang boleh, tidak ada masalah. Itu kan untuk mempertemukan keredaan kita dengan keredaan yang memberikan jasa. Jadi dia ngumbe-ngumbe teberga. Dan tidak ada batasan ya, untung rugi pada muntah jual sesuatu dia mesti harus betina, dia nak kanggo berlipat-lipat, kanggo berlipat-lipat menara mele belin sida, menara mele belin sida. Sidang beli ai misalnya di 2000 jualnya di 5000 ya, menara mele dengan beli ya silakan, tidak ada masalah. Si penting disepakati dari awal. Dendek nele mudi tu tengeraos. Sehingga itu nanti menimbulkan, kalaupun kita tidak berselisih mungkin karena dek tersemal lagu aten tekan tahu sini ini lah nih dek nareda catat nah ketidakredaan itu. Nah ini yang berbahaya le itu lah. Sehingga usahakan kalau bertransaksi nak clear isi ngeraos bareng dengan si tekedu jasana atau si terbeli manfaat barangnya supaya tidak terjadi perselisihan. Nah ini alasannya kenapa dibolehkan balid darurah al muhaqqaqah da'iyah ilal ijarah. Nah jadi alasan pembolehan ijarah itu yang tadinya sebenarnya tidak boleh itu karena diperlukan, sangat diperlukan dalam banyak hal. Misalnya laisa likulli ahadin maskan, tidak semua kita punya rumah. Nah orang-orang yang tidak punya rumah tentu belum dia punya rumah dia bisa menyewa. Dengan menyewa maka dia bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Wala markubun, tidak semua kita punya kendaraan. Sehingga kalau kita mau kemana-mana ya kita nyewa kendaraan orang untuk kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Nah itu diantara wala khadimin, tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya sendiri. Kadang-kadang untuk hal-hal tertentu kita butuh orang lain yang mengerjakan, yang punya keahlian. Sebaru ya balik ya butuh tukang, butuh peladen segala macam. Nanti tahu nggak weang diri kita. Hingga kita membutuhkan jasa orang untuk itu. Nah pajawazat lidzalika, oleh karena itu dibolehkanlah ijarah itu dalam rangka bisa
kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kama jawazas salamu, sebagaimana jual beli salam dibolehkan. Nah, pada jual beli salam asalnya tidak boleh karena menjual objek yang belum ada di tempat. Tuh musili Surabaya barang wata transaksian. Nah, sebenarnya nggak boleh karena belum ada barangnya. Tapi dibolehkan oleh Allah karena sangat diperlukan, terutama kalau barang itu memang barang yang diproduksinya hanya di luar denara terproduksi le tempat di mana transaksi itu dilakukan. Nah, kita diantaranya kebutuhan-kebutuhan kita ini kan banyak yang didatangkan dari luar daerah. Dan memang karena tidak ada di sini, tidak bisa kita adakan di sini, atau kalaupun ada tidak cukup memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sehingga ya perlu dari luar. Nah, ketika kita membeli sesuatu yang barangnya ada di luar, ini kalau tidak dibolehkan jual beli salam itu jadi tidak bau, harus datang ngite doang dulu baru ampun. Padahal dengan sile Surabaya misalnya dia nemelin jauh ketik mudik neman terbayar. Karena laun wah jauh nak ketik apa tu orang melin belia kan lawa berongkos macam dengan jauhan yang kita pun denara belia. Nah, maka akhirnya mau tidak mau cara transaksinya adalah dengan cara dipesan. Di IT mesan sekian harganya sekian, setelah itu ditransfer dibayar barulah barang dikirim. Nah, itu boleh karena lihajaten endah. Nah, pada mara ino angkun sewa menyewa ini dibolehkan karena kebutuhan, sekalipun akad itu mengandung goror, ada unsur gorornya. Maksudnya goror itu ada unsur ketidakjelasannya. Mara sibru karena dia neman datang, dia neman ite. Nah, jadi ya datang kok agak-agak lainan ruan warnanya ngendekan mau. Nah, ini ada kemungkinannya begitu, ada kemungkinannya seperti itu, makanya dianggap ada kemungkinan goror, ada kemungkinan ketidakjelasan, tapi tetap dibolehkan karena tadi itu, karena keperluannya lebih mendesak dibanding dengan kemungkinan gorornya. Jadi kalau dalam istilah agama karena manfaatnya lebih besar, lebih tinggi dari mudaratnya. Nah, biasanya le hukum mudarat sesuatu mengandung dua hal, ada mudaratnya, ada manfaatnya, maka diukur mbe belean. Muna pada, nah itu termasuk tidak boleh. Muna pada beli manfaat barang kerugiannya. Karena darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan. Jadi kedekatan pada tetap mudarat ini dianggap lebih harus didahulukan. Jadi tidak boleh. Apalagi belean mudaratnya. Nah, tetapi kalau mudaratnya lebih ringan dibanding manfaat, nah maka itu yang biasanya kemudian dibolehkan karena kepentingan menjaga kemanfaatan itu. Nah, termasuklah di bab ijarah ini. Jadi boleh. Nah, dalil bolehnya diantaranya dari ijma' dan juga dari Quran dan Sunnah. Jadi artinya ini disepakati kebolehannya sewa menyewa oleh semua imam yang mazhab. Nah, termasuk dalil-dalilnya adalah dari Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ini agak mungkin bagi sida termasuk agak aneh. Jadi dengan si nyusuin, kalau ibu-ibu itu menyusui untuk kamu, untuk anak kita maksudnya, maka fa'atuhunna ujurahun mbeng upakna. Jadi kanggo senina teh ngendang upah karena menyusui anak teh, padahal anak nendah lagu karena anak itu kewajiban nafkahna li amanah ama ita si mama wajib nafkahin anak senina anak jarin teh, maka menemangan anak teh ita punya tanggung jawab dari inana
termasuk ASI, air susu ibu no. Jadi endang-endang upah kanggo ya. Nah ibu-ibu kanggo sedang endang upah le semama dah. 2 tahun nak susuin anak teh ya ongkos 2 tahun meh bapak pecat. Kanggo wajib dembenga fa'atuhunna ujurahun. Wajib sudah memberikan upahnya. Nah ia dalil ijarah, itu dalil ijarah dari Quran. Jadi jasa menyusui anak itu oleh ibunya sendiri, apalagi dengan lain. Ini ngerasang antara suami istri ketika kita punya anak, ketika kita punya maulud anak. Nah anak kita ini ketika disusui oleh istri kita, maka dia boleh menyewakan, boleh dia minta upah dari memberikan air susunya kepada anak. Nah mungkin tidak anggap dulu berlebihan. Le Arab kan yang pernah luik dengan Arab nyusuang anaknya le dengan lain. Karena kadang-kadang senina dia mele, nyusuin. Ya macam-macam lah alasannya. Ada yang alasan karena untuk menjaga badannya, menjaga kesehatannya. Ada yang alasannya mungkin sakit ininya, sehingga ya suaminya mencari orang lain, perempuan lain untuk menyewa orang lain untuk menyusui anak. Nah karena di Arab ya tradisi menyusukan di orang lain itu memang sudah dari dulu, sehingga ya membayar ibunya sendiri ataupun orang lain untuk menyusui itu jadi tidak ada, tidak merasa aneh maksudnya. Nah itu aja kan aneh itu. Lagu secara hukum seperti itulah aturannya. Maksudnya bisa perempuan itu meminta, bisa bukan masalah munemele sukarela aja ya, ini urusan lain. Lagu andena ngendang upah kanggo ya ngendang upah dan wajib tembang upah nah. Karena itu di luar tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab ngembeng anak jarin temangan nginem nu tanggung jawab kita jadi dengan mama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi menafkahi, di antara wujud menafkahi memberikan makan, minum, menyediakan pakaian, menyediakan rumah. Nah, bab makan minum termasuk menyusui. Ini kewajiban semua lalu karena dengan mama dia budaya susu. Ya peta dengan Nina sih berdua ongkosin. Yang menemui gratis, alhamdulillah berarti lebih ringan tugas dah. Engkau bagus-bagus ile Senin ada. Genda ngendang upah lo. Berumbu ongkos kan? Berumbu ongkos. Jadi ini dalil pertama tentang ijarah. Itu tentang menyusui dalilnya. Jadi memang karena biasa di Arab kan tidak jadi masalah. Ini kan persoalan kebiasaan aja. Tradisi mereka biasa menyusui di orang lain dan menyewa orang. Itu aja kan lain hidapnya. Dan selama ini karena istri kita yang menyusui, dan kalau ndak bisa pasti sempian anaknya nyusu ke anaknya. Padahal sebenarnya lebih baik denara nandingin nyusu le dengan badan manusia ente. Karena memang lain awak lain rohani ente. Nah itu kan belik pengaruhnya le bebeak si nyusu. Nah sehingga mun dengan Arab dia milih ngembang sempi ngembang anak nyusu. Agikan nyewa dengan si biasa menyusui. Nah seperti itu. Jadi itu dalilnya yang pertama. Kemudian dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting hadis ini tidak hanya bicara tentang sewa,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang nanti aku, sabda Rasul, akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Ngena musuh ini teh si Nabi teh termasuk le 3 kelompok ini. Si pertama rajulun a'tabi tsumma ghadara, dengan si girang bersumpah atas nama Allah terus langgarnya sumpahnya. Itu yang pertama. Namun kita alhamdulillah relatif jarang kita bersumpah. Dengan Arab dia sekedik-kedik bersumpah. Makanya aturan bersumpah di dalam Quran itu lumayan banyak. Karena orang Arab itu punya kebiasaan girang bersumpah. Girang bersumpah kita jaga agak kurangan papa ini. Lagu mungkin saja ketika kita sumpah jabatan, sumpah le pengadilan, nah itu kan ya ini makadu yang dah tuh. Nah kalau orang bersumpah atas nama Allah kemudian dia berbohong, langgar sumpahnya, itu nanti akan menjadi musuh Nabi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, warajulun ba'ahurran fa'akala samanahu, dengan si girang jual manusia terus ia akan upahnya, yang akan hasilnya. Nah ini termasuk memeras, mengeksploitasi orang lain, entah itu anak-anak, orang dewasa. Kadang-kadang ada, nauzubillah, mudah-mudahan denara lagu bisa terjadi orang mengeksploitasi anak yatim, mengeksploitasi orang-orang yang apa namanya ini, yang cacat ya, suruhnya ngemis, suruhnya ngendeng-ngendeng, terus ia ngakan hasil dengan ia membaita ke lantaran hanya nganterange. Nah ini contoh-contoh eksploitasi manusia yang seharusnya kalau kita sudah gunakan tenaga orang, udah gunakan jasa orang, mestinya tembeng apa sih jadi hasilnya le. Ente mele milu ngakana tengendeng. Nah harusnya ngenuh. Lagu ini aja kadang kebalik. Jadi jual-jualnya dengan miskin. Nekodu ngendeng. Jadi jauh proposal aran dengan miskin, KTP dengan miskin jauh. Nah ini ya contohnya termasuk ini dengan jual otak dengan cara modern kan si genu modelnya. Mun dengan lain je jual tetukna dengan dena jeri hamba saya jualna le raja le dengan si sugi-sugi karena lain kan masih perbudakan. Nah lagu cara nengka aja si baru kumpulangna KTP naran dengan miskin, datana tegahna mau, datana terus jual-jualnya itu anak-anak keliling metadana, meta proposal, alasannya untuk orang-orang ini lagu ternyata ia ngakan. Nah ini termasuk Nabi genjari musuhna lalu le akhirat betini sekedar dina demen Nabi dan le itu wah detagan mungkin ngidap maupun surga, apalagi Nabi jari musuh talon jadi istilah mun dengan pengadilan, Nabi jadi penuntutnya. Jadi Nabi jadi jaksa dengan si wah tetungkulang atau teman paatang otak untuk kepentingan pribadi orang itu. Nah kemudian yang terakhir ini yang terkait dengan sewa jasa, warajulun istajaro ajiron pastau paminhu walam yu'tihi ajrohu, dengan si nyewa dengan ngedu jasan dengan terus wahna si ngedu jasan batur ndena ula ngongkosin batur sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau ndena ngongkosin batur padahal wah lelah begawean. Nah ini orang-orang yang nanti di hari akhir akan dijadikan musuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menggunakan jasa siapapun, ya lebih bagus terbayar lebih daripada kurang.
alur dan lebih, dan itu bisa jadi sodakoh khafi, sodakoh yang tersamar, yang pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan sodakoh yang biasa. Kan salah satu sodakoh yang paling baik sabda Rasul SAW adalah sodakoh khafi, sodakoh yang tidak kelihatan sedekahnya. Nah, meraruana tababeli, meraruanda nyewa dengan, ya memang sudah nyewa dengan legumbeng dia lupa lebih, nah lebih ni no yaran sodakoh. Mula sewajarnya upahnya 5.000, beng dia 10.000, maka 5.000 lebihnya itu menjadi sodakoh khafi kita. Jadi yang dinara rugi kita ngembang batur lebih, apalagi kalau orang-orang yang memang sangat memerlukan untuk kita bantu. Salah satu cara enten nulung batur tidak hanya dengan dikasih, karena kadang-kadang enten galang ngembenge itu dan dina bagus untuk mental dengan, kecuali sini itu begawean bagus suruh begawean, suruh nggawean kita apa terus mbeng upah lebih bagusan ngenu cara ente ngembenge sedekah, karena itu akan menjadi pertama untuk orang itu jeri beban le dengan lain, karena hasil kerjanya, hasil keringatnya. Jadi mau kita pahala dah miak dengan begawean, si kedua akan temu pahala karena ada upah lebih yang kita berikan. Nah lebih baik seperti itu. Nah inilah beberapa hal termasuk hadis yang menjadi dalil, karena waktu untuk wahbui, jadi ya kita cukupkan sampai di sini masalah sewa. Nanti macam-macam sewa yang boleh dan tidak boleh kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara menjaga kita dendek tetampe tama lek kelompok si telu beru, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menunaikan tugas tanggung jawab kita kepada Allah maupun tugas tanggung jawab kita kepada sesama dan kepada alam lingkungan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.